together stronger. Tunjukkan dong, saya lulus 2,5 tahun ya. Oh iya, itu saya belum tanya, Bu. Lulus 2,5 tahun itu angka yang sangat cepat sekali. Itu tercepat gak sih, Bu ya? Tercepat dong. Tercepat. Itu kok bisa, Bu? Karena kan tadi Bu Desi bilang bahwasanya apply apa? Publish Scopus itu susah, apalagi 2,5 tahun tiba-tiba katanya susah, keluarnya udah 3 Scopus. Terus habis itu lulus dengan IPK 3,96. Ya. Itu gimana, Bu? Iya, ada support system yang mendukung ya, maksudnya Suami, kan? suami. Keluarga itu harus mendukung, karena ya bagaimanapun kalau kita fokus ini pasti kan ada hal-hal yang terbengkalai. Alhamdulillah suami mendukung, keluarga mendukung, anak-anak juga kan juga memberikan contoh, kayak ibunya sudah segitu tapi masih sekolah. Jadi itu merupakan salah satu tauladan lah kita buat anak. Investasi ya, Bu ya? Iya, jadi kayak anak saya itu selalu tanya, ini tuh dosen atau mahasiswa sih? Jadi ketanya ke saya tuh seperti itu. Sempet tanya, Bu? Iya. Yang besar itu, Bu? Yang perempuan itu? Oh, sempet tanya. Ibu itu dosen atau mahasiswa? Kalau kesini jadi dosen, kalau kesono kok nyari dosen. Jadi makanya ketika itu saya selalu bilang, makanya kamu walaupun masih muda, saya pun baru S3 kan usia 40. Saya bilang ke dia, kamu harus bisa 25 harus lulus S3. Jadi ada masuknya gitu. Jadi kamu juga gitu. 25 harus lulus S3. Iya, Bu. Saya juga akan menjadi sarjana pertama di keluarga saya sih, Bu, nanti, Bu. Insyaallah. Bismillah ya, Bu ya. Bismillah. Nanti mungkin bisa nututi Bu Desi ke S3. Amin. Amin. Itu dia, teman-teman. Udah dari saran perjuangan Bu Desi, luar biasa sekali banyaknya ya, teman-teman ya. Nanya isi disertasi kan tadi katanya Pak Dekan minta. Oh, disuruh nanya isi disertasi. Ini kan tentang UMKM ya, Bu ya. Itu gimana, Bu, isinya, Bu? Jadi hasilnya itu bahwa kan saya kebetulan finance itu membahas apakah religiusitas seseorang itu mempengaruhi untuk meminjam uang. Nah, kenapa saya memakai variabel religiusitas kemarin itu? Karena saya berasal dari UIN. Nah, jadi semakin tinggi tingkat religiusitas ini, konteksnya pemilih UMKM di Indonesia ini akan mengurangi keinginan untuk berhutang. Karena konsekuensi berhutang itu kan banyak ya, betul, akan menghalangi seseorang masuk surga. Iya. Orang syahid pun nggak bisa masuk surga karena ada hutang. Betul. Seperti itu. Jadi apalagi fenomena sekarang ini banyak hijrah. Betul. Nah, itu ada label syariah itu akan membuat seorang lebih tertarik. Berarti tetap ya, Bu ya, disertasinya Bu Desi ini mencerminkan UIN sekali. UIN sekali, walaupun nama saya nggak UIN ya, kata promotor saya kan ya. Desi Tantriana. Betul, sangat tidak UIN. Sangat tidak. Kalau namamu kan UIN sekali. Ini Muhammad Maulana Hamilur Rosyad. Iya, Allah, UIN sekali. Husnul Masya khotimah ya, Allah. Bu ya. Tapi memang itu pas saat meneliti itu kan langsung terjun ke UMKM-nya, pemilu UMKM kan. Tapi memang berpengaruh signifikan, benar-benar memang kalau mereka menerapkan religiusitas tinggi, memang orang-orang itu segan untuk berhutang gitu. Iya, karena konteksnya mereka itu ada kan juga seorang yang memang dia itu lagi anti riba, ada yang tiba-tiba keluar dari bank, dia kerja di bank yang dia memang tidak mau bersentuhan langsung. Jadi walaupun dia sudah jabatan tinggi di perusahaan di bank itu kan, kalau ada sering ikut kajian ikuti hijrah seperti itu mereka langsung berubah 180 derajat, pakai jenggot panjang, masuk ke bank syariah nanti. Langsung masuk bank syariah. Begitu juga fenomena, siapa sih yang akan mau memakai peer to peer lending syariah kan saya. Betul. Itu kan suatu hal yang sangat, kalau sampai tahu gitu loh, itu pasti memang dia yang memang concern terhadap perekonomian syariah, ekonomi syariah. Kalau dari disertasinya Bu Desi kan ada switching behavior. Itu switching dari apa ke apa, Bu? Switching behavior dari perbankan tradisional konvensional berubah ke fintech syariah. Tapi yang banyak yang pindah apa ya tetap aja, Bu, itu? Ternyata kan niat itu mempengaruhi behaviornya, dan itu diperlemah dengan religiusitas. Oh gitu, teman-teman. Jadi ini relate ya, Bu ya, sama kehidupan kita di UIN ini. Relate sekali dong. Bank-banknya di UIN syariah banyak sekali. Tapi ngomong-ngomong, Bu Desi ini udah menerapkan bank syariah belum, Bu?
Kalau gaji di sini. Tit ya teman-teman ya. Tapi kalau yang lainnya BSI aman ya. Oh, BSI aman. Aman. Beyond. Saya juga BJS kok Bu, pakai BJS ya. Kalau kamu bukan anak ekonomi syariah ya. Bukan. Oke Bu, terima kasih waktunya Bu. Terima kasih. Mau berkunjung ke sini. Semoga ilmu yang didapatkan Bu Desi di S3 dapat manfaat buat mahasiswa, buat Winsa, terutama buat manajemen. Amin. Tapi ini masih ada nggak Bu dosen-dosen yang mau S3 atau mau lulus S3 di manajemen? di manajemen ada 3 lagi. Tiga lagi siapa Bu? Pak Hanafi, Hanafi, Pak Udin, Pak Udin, Bu Rahma. Bu Rahma. Oke, luar biasa sekali. Iya, masih ada 3 lagi calon dokter dari prodi manajemen. Kapan ya Bu kira-kira Bu? Insya Allah kalau Pak Udin itu Maret Sudah selesai. itu mau ujian tertutup, terus April terbuka. Terbuka. Bu Rahma Februari nanti mau kelayakan. Februari lah Bu Rahma itu targetnya. Menunggu Skopus Bu Rahma. Oh, hanya untuk itu aja ya Bu ya, Bu? Skopus aja. Karena rutenya itu Skopus baru boleh step selanjutnya. Iya Bu ya Bu. Lalu kalau Pak Hanafi? Pak Hanafi kayaknya pakai jalur Skopus. Maksudnya di kampusnya beliau itu tidak perlu bikin disertasi asal dia punya publikasi Skopus aja. Jadi kayak melampirkan Skopus udah bisa lulus. Oh gitu ya Bu ya. Jadi beliau juga sama menunggu Skopus. Oke, semoga di manajemen dosen-dosennya segera lulus ya Bu ya. Amin. Menyusul kaprodinya. Ini kaprodi yang suri tauladan yang baik ini. Masya Allah. Diem-diem tiba-tiba S3. Iya kan? Suri tauladan yang baik. Ya gitu Bu tadi Bu, semoga manfaat ya Bu ya. Amin. Buat teman-teman yang nonton juga semoga manfaat. Dadah sahabat Feby. Stronger together, together stronger.